Yo, balik lagi sama gue di channel Berantin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan altcoinnya itu adalah Chainlink, teman-teman ya. Jadi kemarin itu udah saya sampaikan atau update untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Oke. Sebelumnya ada Doge, kemudian ada PP Coin, LTC dan Shiba Inu. Nah, hari ini untuk gilirannya Chainlink, teman-teman. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan di video kemarin, lebih tepatnya lebih banyak yang komen untuk saya nextnya itu upload malam hari sekitar jam 10, jam 11 malam lah, sekitar area jam segitu. Kecuali nanti saya ada libur atau waktu senggang baru bisa upload di siang atau sore hari. Cuman bakalan jauh lebih sering upload di malam hari sekitar jam 10, jam 11 malam gitu ya, kurang lebihnya seperti itulah gambarannya, karena saya ada pekerjaan tambahan lagi di real life gitu. Oke, jadi tanpa basa-basi, di hari Minggu ini saya akan update untuk teman-teman sekalian. Besok udah Senin lagi ya. Oke, jadi ini adalah Bitcoin secara daily. Ini adalah outlook yang udah lama dan saya belum apa-apain juga outlooknya ya. Jadi so far setelah dia kena reject, kemudian mantul lagi di box warna kuning ini, kemudian ya perlahan naik. Dan ini adalah next skenario buruk lah ya untuk si Bitcoin memasuki fase koreksinya. At least di sini dia retest lagi di sekitar $30.000, kemudian berpotensi ngebentuk yang namanya double top, kemudian dia terbreakdown ya dari box putih ini di sekitar 28.300-an dolar, sekitar area itu dia terbreakdown, retest untuk lanjut turun lagi, maybe ngejar area sini dulu 26.700-an atau lebih bawah di sekitar 25.000 dolar gitu ya untuk si Bitcoin. Nah, kalau ini yang terjadi, apakah menyeramkan, apakah ini tandanya akan hancur dan lain sebagainya? Ya belum, teman-teman ya, bukan begitu juga anggapannya. Kita bisa lihat juga dari struktur yang ada ya. Terakhir kali di sini kita atau saya akan tandain ya. Di sini dia create base. Ya, base pertama atau area lowest price-nya dia pada pergerakan November sampai awal Januari 2023. Kemudian ya dia naik di sini ya, kemudian naik dari create base di sinilah sekitar area ini. Berarti kan kita bisa lihat ada perpindahan nih dari base 1 ke base 2-nya. Dan overall dia belum create yang namanya lower low dari lowest price sebelumnya dia di kisaran 15 ribuan dolar gitu ya. Dia masih di atas, bahkan di lowestnya di sini tuh di sekitar 19.600-an dolar. Kemudian posisi saat ini dia create waist lagi nih ya di sekitar 27.000 sampai 31.000 lah dolar untuk si Bitcoin. Jadi at least kalau bahkan dia sampai retest kisaran 24-25.000 dolar ya, dia masih berada ya atau testing di swing high pada pergerakan Februari 2023. Plus dia cuman create yang namanya higher low ya dari lowest price sebelumnya di sini dan di sini tuh ya. Berarti memang kita masih bisa bilang ini masih uptrend secara overall kalau kita lihat secara daily time frame-nya. Di sini ya naik, create base, naik lagi, create base, maybe another correction untuk lanjut naik lagi ya. Jadi kita bisa lihat ini masih uptrend, benar-benar masih uptrend gitu. Jadi kalau saja dia masih testing cuman ke 25-24 ribu dolar, yaitu masih uptrend. Dan juga itu peluang yang bagus banget menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kalian yang mau di CA atau cicil beli lagi gitu. Nggak ada salahnya sama sekali. Dimana itu menjadi support resistance pada pergerakan sebelumnya juga. Dan kita mendapatkan another discount daripada kemarin yang ngotok beli di 30.000 ke atas gitu ya. Wah, takut ketinggalan. Wah, ini kayaknya takut keburu-buruan lah dan lain sebagainya. Muncul ketakutan-ketakutan seperti itu, akhirnya mengakibatkan banyak yang FOMO. Akhirnya dikasih koreksi ke 29, dikasih koreksi ke 28, dikasih koreksi ke 27 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan koreksi lagi ke 24 sampai 25.000 dolar ya, atau bahasa lainnya itu diskon lah ya teman-teman, itu bukanlah hal yang bagus banget bukan gitu. Kita dapat lagi diskon yang lebih murah lagi, kita bisa start untuk DCA gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian pertimbangan kalian untuk lebih atas, kalian mau melakukan DCA, area berapa yang bisa dipertimbangkan? Kalau secara daily gitu ya, palingan ini dulu aja, box kuning ini nih di sini, ini di sekitar 26.400-an sampai 27.000 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan buat teman-teman sekalian mungkin yang mau istilahnya mempertimbangkan DCA. Ini area pertama dan ini pantauan area kedua ya. Pasti banyak banget juga lah yang istilahnya mengincar area ini untuk DCA kembali ya. Jadi palingan itu untuk area-areanya yang bisa saya sampaikan. Jikalau memang teman-teman takut nih, aduh
Gue takut nih kalau misalkan gue tunggu-tunggu sampai sini, akhirnya dia nggak nyampe-nyampe situ ya. Istilahnya cuman mungkin dia di sini bikin jarum doang, and bertahan di sini lanjut naik lagi. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Mau DCA di sini juga nggak masalah. Yang penting jangan all in, namanya juga DCA itu melakukan aksi cicil beli ya. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran secara daily time frame-nya. Next, ini untuk time frame hourly, jadi kita bisa lihat untuk pergerakan yang lebih detailnya lagi. Overall memang dia sudah terbreakdown dari channelnya ini ya. Jadi kemarin itu sudah saya sampaikan untuk area krusial atau key level untuk si Bitcoin ini ada di box warna putih ini nih. Nah, kemarin itu saya sampaikan di sini ya. Tuh. Di situ ada secara zonasi support dan juga trendline support juga dari si channel ini. Tinggal kita lihat apakah reaksi buyer sini mampu break retest dari box merah atas ini, atau untuk base candle-nya akhirnya dia drop dan retest untuk lanjut turun ya. Dan yang kita dapati malah di sini ya, kita bisa lihat another rejection datang setelah mantul, oke. Tapi dropnya itu jauh langsung signifikan nih, ngetes bahkan sampai 28.300 dolar baru dia berangsur turun. Cuman at least masih sama untuk skenario yang kemarin. Ketika dia di drop, retest untuk sekedar retest aja bisa nih, ini drop signifikan, kemudian naik untuk retest, kemudian sekarang ini posisi lagi ke reject. Nah, untuk secara time frame hourly memang pantauannya balik lagi ya di box merah ini dan juga di box putih ini ya, untuk area retest untuk lanjut turun. Jadi anggapannya dia retest untuk sekedar create yang namanya lower high dari highs atau swing high terakhir dia. Oke. Dan kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing high ke swing low terakhirnya dia, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio. Dan pas banget box putih ini di retracement 0,5 nih, dan di retracement 0,6 itu di box merah ini ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk skenario penurunan atau koreksi lebih lanjut, atau bisa dibilang dead cat bounce pattern juga bisa. Atau teman-teman yang bilang, oh ini mah naik untuk retest aja juga bisa juga ya, atau naik cuma sekedar create yang namanya lower high juga bisa. At least kurang lebih skenario-nya ketika dia drop signifikan, kemudian pemantulan ini cenderung jauh lebih korektif ya daripada penurunannya ini jauh lebih korektif, maybe another rejection bisa terjadi yang ngetes ke swing low-nya dia atau lebih bawah sekitar 27.800, kemudian di 27.200-an dolar gitu ya. Jadi palingan itu yang perlu diwaspadai untuk pergerakan Bitcoin menjelang besok kan ya, hari Sabtu Minggu ini. Harusnya memang biasanya tidak terlalu volatile, malah kemarin itu drop signifikan dan posisi sekarang ini balik lagi sideways ya. Jadi palingan itu beberapa area yang perlu dipantau. Next, ini untuk si Chainlink. Jadi Chainlink itu sempat saya bahas ya beberapa waktu lalu, kurang lebih seminggu yang lalu juga. Dia bermain di dalam sebuah channel atau dibilang sebuah resume juga bisa. Kemarin setelah dia naik signifikan ya, pembahasan kemarin adalah area box putih ini ya, sebelumnya menjadi resisten become support. Sayangnya ketika dia naik signifikan tapi turun juga signifikan teman-teman. Jadi pump and dump terjadi. So far jadi ini berubah lagi nih menjadi resisten. Ya, terakhir kali ini di testing juga pada 26 April, kemudian another rejection, dia cuma bikin tail candle atau jarum doang, ngetes itu, kemudian sekarang ini posisinya sedang sideways ya teman-teman. Nah, sekarang untuk si Chainlink sendiri ya, kalau secara daily, secara zonasinya, ini dulu aja nih. Ini yang menjadi area pantauannya. Ya, jadi range-nya itu di bawah di sekitar 6,745, kemudian range atas itu di sekitar 7,469 dolar ya. Jadi cuma dia tersideways di antara lapis ini aja. Kemudian kalau misalkan mau lihat lebih detail lagi, maybe bisa kita tandain seperti ini. Ini garis warna putih dulu ya. Di sini untuk trend resistannya. Kemudian untuk bagian bawahnya kita bisa tandain juga kurang lebih seperti ini. Ya, membentuk sebuah chart pattern juga. Tinggal kita lihat apakah memang dia akhirnya mampu break and retest. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Kalau misalkan di sini masih mampu bertahan, ya di sini retest lagi untuk trend resistannya. Maybe dia di sini another retest lagi, baru dia break untuk menuju next target lagi secara daily. Tapi untuk worst case skenario, jikalau memang untuk si Bitcoin lanjut turun lagi gitu ya, Chainlink bisa kena dampaknya akhirnya glosor jebol lagi. Next kisaran berapa bro? Next kisaran sini nih. Nah, di sekitar area sini yang menjadi area pantauan untuk si Chainlink secara daily. Kemudian kalau area ini saya extend ke samping juga, sebelumnya ini berfungsi juga menjadi area support juga nih pada pergerakan secara daily, pergerakan sebelum-sebelumnya. Dan pas juga di sini adanya trendline support yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi untuk si Chainlink secara daily
ini dulu aja yang perlu dipantau. Untuk area terdekat itu di sekitar 6,747 sampai 6,867 dolar supportnya. Next support itu di sekitar 6,388 sampai 6,542 dolar untuk si Chainlink ya. At least kalau misalkan Bitcoin lanjut turun, kemudian Chainlink keseret turun lagi, ya bisa dipantau untuk dua area support ini. Dan ya, itu untuk bahan pertimbangannya. Kemudian kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya, ini akan coba saya tandain juga ya biar lebih enak juga. Ini adalah area supportnya dia nih, yang benar-benar posisi sekarang ini bisa dibilang posisi krusial juga ya. Kemudian kalau mau ditambahkan untuk trendline resistance juga bisa, seperti ini juga bisa gitu ya, ataupun kalian mau ambil yang flat seperti daily yang tadi saya sampaikan, ini juga bisa ya. Jadi sama-sama memang tinggal kita lihat aja breakout atau terbreakdown dulu ya. Biasanya memang mengambil ketika sudah retestannya ya, kurang lebih kalau misalkan dia udah break retest, nah untuk lanjut naik lagi ya, kurang lebih kan seperti itu ambil waktu retestannya. Nah ini juga ketika dia terbreakdown biasanya manfaatkan waktu dia retestnya lagi, ini terbreakdown atau closure retest untuk lanjut turun lagi. Nah lanjut turun kalau secara hourly kita bisa pantau untuk area yang lebih detail itu di sekitar ini dulu aja nih ya. Ini di sekitar 6,3927 sampai 6,4994 dolar ya. Next lagi baru area lebih bawahnya lagi nih, di sini di sekitar area ini lebih bawahnya nih ya, di sekitar 5,91 sampai 6,03 dolar lah, sekitar area itu ya. Jadi palingan itu yang perlu dipantau untuk si Chainlink. Dan ya mungkin akan saya sedikit tambahkan juga di sini, ini menjadi area resistannya dia untuk secara hourly-nya ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk quick update si Chainlink dan juga untuk si Bitcoin. Nah, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.